Asniati. Selamat pagi Bu Sari. Bagaimana nih kabarnya Pak Asis? Sehat. Sehat ya. Ya, sebentar kita akan melakukan coaching. Pak Asis sebagai coach, Ibu Asniati sebagai coaching. Saya sendiri sebagai pengamat. Tapi sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu prasupervisi, kemudian observasi dan pasca percakapan. Dari ketiga kompetensi nanti, contohnya prasupervisi, misalnya ada yang ingin saya amati, kemudian kompetensi apa yang dimiliki oleh coach dan coach. Baik, saya akan melakukan observasi sekarang. Silakan. Halo Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Aduh Dewi ini kok kelihatannya gelisah sekali saya lihat akhir-akhir ini. Dewi ada apa sih sebenarnya? Boleh cerita nggak sedikit? Begini, Pak. Sebenarnya saya ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato tingkat provinsi. Tapi kok saya masih kurang percaya diri, Pak? Kurang percaya diri? Iya, Pak. Nah, kalau menurut Dewi kenapa Dewi belum percaya diri begitu? Karena dulu saya pernah ikut lomba, cuma saya gagal, Pak. Ya, tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2021. 2021, baik. Boleh. Jadi yang saya tangkap, Dewi kesini mau cerita sesuatu gara-gara Dewi pernah gagal ikut pidato dan sekarang ikut pidato lagi tapi masih kurang percaya diri. Kalau boleh Pak Asis tahu nih, Dewi setelah Pak Asis dan Dewi bercakap-cakap nanti, Dewi pengennya apa? Tujuannya kita apa nanti yang ingin didapat? Supaya saya bisa percaya diri kembali, Pak, untuk mengikuti lomba pidato ini. Jadi Dewi pengen percaya diri lagi, begitu? Iya, Pak. Baik. Nah, Pak Ais mau tanya nih sedikit. Kira-kira apa sih pengalaman suksesnya Dewi menjadi seorang siswa? Apakah Dewi pernah punya pengalaman sukses selama jadi siswa? Ya lumayan, Pak. Saya sudah bisa pernah mengikuti lomba pidato, bisa memimpin diskusi. Ya, gitu. Pernah ikut pidato, pernah memimpin diskusi. Kalau Pak Ais boleh tanya nih, dari 1 sampai 10, Dewi ini, kalau 1 berarti Dewi sangat tidak percaya diri. Kalau 10 berarti Dewi sangat percaya diri. Dewi ada di posisi berapa sekarang? Kira-kira saya masih di posisi 6. Di 6 ya? Iya. Boleh cerita sedikit 6-nya Dewi itu bagaimana? Potensi dalam diri kan sudah ada, cuma masih perlu digali, dikembangkan. Baik. Nah, Dewi kan ada di 6 dengan indikator yang Dewi bilang. Dewi pengennya di angka berapa sih setelah kita nanti bercakap-cakap? Kalau boleh angka 9. Angka 9. Angka 9 itu yang bagaimana menurut Dewi? Pertama sudah percaya diri, sudah memahami pidato yang bagaimana, supaya nanti bisa jadi juara. Jadi di 8 itu bisa percaya diri, paham, pidato, begitu ya? Siap. Nah, kira-kira dari yang sudah Dewi ceritakan tadi, potensi kan Dewi sudah bilang tadi sudah pernah ikut pidato, kemudian pernah memimpin diskusi. Kira-kira ada nggak sih hambatan yang Dewi temui untuk bisa ke angka 8 tadi? Banyak, Pak. Misalnya saya perlu bimbingan. Misalnya guru bahasa Indonesia bimbing saya untuk pidato, supaya kosakata saya bisa bagus. Terus masih perlu bimbingan ya, hambatannya gitu. Iya. Kira-kira selama ini Dewi sudah melakukan apa nih untuk bisa mendapatkan bimbingan terus belajar kosakata? Saya menemui guru bahasa Indonesia Ibu Sani untuk membimbing saya, dan yang kedua berlatih depan cermin supaya menumbuhkan rasa percaya diri saya. Baik. Jadi Dewi sudah pernah bertemu dengan Ibu Sani untuk membimbing, kemudian pernah berlatih di depan cermin. Kalau boleh Pak Asis cerita nih, dulu Pak Asis juga pernah ikut pidato bahasa Inggris, dan apa yang Pak Asis lakukan itu sama persis dengan Sani. Untuk melatih percaya diri waktu itu Pak Asis berlatih di depan cermin.
dan alhamdulillah pada saat itu bisa menjadi juara 9 tingkat kabupaten. Nah, kira-kira nih dari hambatan ataupun yang sudah Sani lakukan, Sani setelah ini mau melakukan apa? Setelah dengar dari Pak Aziz ceritanya Pak Aziz juga, setelah ini Sani pengennya apa? Rencananya? Rencana saya akan ikut lomba Mhm. pidato ini. Mhm. Terus kan tadi sudah tahu nih Sani perlu menemui ibu guru bahasa Indonesia. Dewi mohon maaf tadi kok Sani ya. Dewi mau menemui guru bahasa Indonesia. Terus berlatih di depan cermin untuk melatih kosakata. Sani kan sudah melakukan itu. Nah, kira-kira setelah ini Sani ingin melakukan apa lagi? Dan kapan nih mau dilakukan? Maksudnya Dewi mau apa lagi nih setelah ini? Langkah selanjutnya tuh lebih giat belajar, Mhm. lebih giat latihan, Mhm. supaya nantinya bisa jadi juara Mhm. dan bisa membawa nama baik sekolah ini. Baik. Nah, untuk melakukan apa yang Sani lakukan, ya belajar dan mengikuti lomba, ada nggak sih teman Sani yang teman Dewi, lagi-lagi Sani ya Pak Ais lupa terus, ada nggak sih temannya Dewi yang bisa membantu Dewi begitu di kelas atau di belajar gitu? Ada sih Pak, itu hari ada Andi, Ada Andi, Ian. ada Dian. Apa yang mereka lakukan yang bisa membantu Dewi? Pertama memberikan semangat, Mhm. hmm, masing-masing apa belajar, Belajar. belajar bersama. Belajar bersama. Nah, setelah ini kalau Pak tahu Dewi akan belajar bersama atau menemui Dian dan Andi itu kira-kira kapan? Rencananya setelah besok atau lusa Mhm. kita ketemu. Besok atau lusa ya menemui Andi dan juga Dian untuk belajar bersama begitu. Iya. Baik baik. Nah, setelah ini kira-kira kita akan bertemu lagi kapan ya Dewi ya untuk bisa melihat perkembangannya Dewi ini? Insya Allah kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu Iya. dari sekarang ya. Iya. Nanti Dewi minta tolong kabari Pak Aziz ya. Pak Aziz tidak sabar nih mau dengar perkembangannya Dewi nanti hasil belajarnya dan tingkat kepercayaan dirinya bagaimana. Boleh begitu? Boleh Pak Insya Allah. Baik, baik. Terima kasih Dewi. Masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup begitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Dewi ya. Iya, Silakan Pak. kembali ke kelas. Sepertinya sudah mau jam masuk nih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih Pak Aziz dan Ibu Asmiati. Setelah saya observasi indikator keberhasilan apa yang Pak Aziz sudah lakukan dalam coach tadi, dari ketiga indikator yang sudah saya jelaskan, misalnya Pak Aziz mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kalau mendengarkan aktif, saya dari tadi fokus ke apa yang disampaikan oleh Dewi, siswa. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, saya menggali solusi-solusi yang bisa dikeluarkan oleh Koci. Dan setelah itu, saya juga menggali pengalaman suksesnya dari Koci untuk menumbuhkan semangat dan juga kepercayaan dirinya dari Koci itu tadi. Baik, menurut Pak Aziz, tercapai tidak pertanyaan berbobot tadi? Menurut saya tercapai sih karena Koci sudah menemukan solusinya. Setelah ini mau ngapain, mau ketemu siapa, terus kapan mau dilakukan, menurut saya tercapai sih. Ya, baik sekali. Menurut saya Pak Aziz menanyakan bagaimana memahami pidato kepada Ibu Asmiati. Itu baik, kira-kira dari Pak Aziz itu masih ada ingin yang dikembangkan lagi tidak dengan kompetensi yang ada? Baik, saya tuh jujur Ibu, saya masih ingin mengembangkan lagi bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching ini. Menurut saya solusinya itu masih banyak yang bisa digali dan saya ingin lebih paham, lebih tahu lagi bagaimana menggali potensi dari coaching ini untuk memaksimalkan kemampuannya Pak Ferdi. Iya, jadi Pak Aziz ingin menggali kembali kemampuan dari coaching menjadi percaya diri yang maksimalkan. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Asmiati dan Pak Aziz. Semoga kita bisa menjadi coach dan coach yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.